wabarakatuh. Saya akan menjelaskan asal mula atau sejarah PT Pos Indonesia Persero. Nama saya Putriana Kumala, NPM 1815310295 dari kelas 6 Rek 2 Klaster 2 KIC. Nah, pertama kali saya akan menjelaskan dari latar belakang PT Pos Indonesia Persero. Kantor pos pertama didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal J.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah terlahir mengemban peran fungsi pelayanan kepada publik. Setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status, mulai dari jawatan PTT atau Pos Telegraf dan Telepon. Badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala jawatan ini, operasinya tidak bersifat komersial, dan perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi perusahaan negara. Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat. Maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro atau PN Pos dan Giro. Pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos, baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia Persero. Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota atau kabupaten, hampir 100% kecamatan, dan 42% kelurahan atau desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 3.800 kantor pos online, serta dilengkapi elektronik mobil pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan terintegrasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sejarah PT Pos Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sejarah Pos Indonesia dimulai pada masa VOC sekitar tahun 1602. Pada saat itu, kegiatan pos hanya dilakukan di kota-kota tertentu di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat-surat atau paket pos hanya diletakkan di Staatsherberg atau gedung penginapan kota, sehingga orang-orang harus selalu mengecek apakah ada surat atau paket untuknya di dalam gedung itu. Kantor pos pertama didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal J.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746. Tujuan dari didirikannya kantor pos tersebut untuk meningkatkan keamanan surat-surat dan paket-paket pos pada masa itu. Selanjutnya, pada era kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels di Hindia Belanda terjadi sebuah kemajuan yang cukup pesat dalam pelayanan pos di Indonesia pada saat itu. Kemajuan tersebut berupa pembuatan jalan yang dibuat dengan metode rodi atau kerja paksa. Pembuatan jalan ini terbentang dari Anyer hingga Penarukan sepanjang 1000 km dan sangat membantu dalam mempercepat pengantaran surat-surat dan paket-paket antar kota di Pulau Jawa. Lalu saya akan menjelaskan perkembangan PT Pos Indonesia pada era penduduk Jepang.
Arus perkembangan teknologi telepon dan telegraf yang masuk ke Indonesia berimbas pada perubahannya sistem pelayanan pos Indonesia. Pada tahun 1906, Pos Indonesia akhirnya berubah nama menjadi Pos Telegrafen Telefondienst atau Jawatan Pos. Ketika Jepang menjajah Indonesia, jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang. Setelah Jepang dilakukan sekutu, maka Angkatan Muda PTT atau AMPTT mengambil alih kuasaan jawatan PTT tersebut pada tanggal 27 September 1945. Kemudian PTT dirubah namanya menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Parpostel. Lalu saya akan menjelaskan perkembangan PT Pos Indonesia setelah masa kemerdekaan dan pada sampai saat ini. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, maka perjalanan dan perkembangan pos selanjutnya diatur oleh negara. Perubahan nama pos ini umumnya diakibatkan oleh perubahan layanannya dan diatur oleh undang-undang. Ada beberapa tahap yang akan saya jelaskan. Tahap yang pertama, perusahaan negara pos dan telekomunikasi PN Postel pada tahun 1961. Cukup banyak perubahan dalam sistem Pos Indonesia. Perubahan tersebut terlihat dari bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Pos Indonesia secara terus-menerus dari tahun ke tahun pada tahun 1961. Pos Indonesia resmi menjadi perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961. Tahap kedua, pemecahan PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi pada tahun 1965. Perusahaan negara pos dan telekomunikasi PN Postel mengalami pemecahan menjadi perusahaan negara pos dan giro atau PN Pos dan Giro dan perusahaan negara telekomunikasi PN Telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai perkembangan ini yang lebih luas dari masing-masing badan usaha milik negara BUMN ini. Tahap ketiga, Perum Pos dan Giro pada tahun 1978 yang disempurnakan pada tahun 1984. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 dikeluarkan untuk mengubah lagi bentuk badan usaha dari Pelayanan Pos Indonesia atau PN Pos dan Giro. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, perusahaan negara pos dan giro berubah menjadi perusahaan umum pos dan giro. Hal ini bertujuan untuk semakin mempermudah keleluasaan pelayanan pos bagi masyarakat Indonesia. Tahap keempat, PT Pos Indonesia Persero pada tahun 1995. Setelah selama 17 tahun memberikan pelayanan dengan statusnya sebagai perusahaan umum, Pos Indonesia mengalami perubahan status atau bentuk usaha lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995. Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT Pos Indonesia Persero. Nah, perusahaan perseroan PT Pos Indonesia Persero nomor 18 tanggal 12 September 2011. Maksud dan tujuan PT Pos Indonesia Persero adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan pos bagi masyarakat baik dalam maupun di luar wilayah Indonesia, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya PT Pos Indonesia Persero untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat keuntungan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. PT Pos Indonesia Persero dapat melaksanakan kegiatan usaha utama berupa layanan komunikasi tertulis, layanan paket, layanan logistik, layanan jasa keuangan, layanan keagenan pos, usaha jasa titipan, layanan giro pos, dan layanan lain yang menunjang penyelenggaraan kegiatan usaha utama tersebut. Selain kegiatan usaha utama tersebut, PT Pos Indonesia Persero dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya PT Pos Indonesia Persero, meliputi pengelolaan website, layanan retail, percetakan, pengelolaan arsip,
dan pengelolaan properti. Di dalam lingkup negara Indonesia, PT Pos Indonesia Persero sebagai aset bangsa dan negara juga memiliki kewajiban mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, PT Pos Indonesia Persero memiliki kewajiban pelayanan umum atau Public Service Obligation atau PSO dalam bidang pelayanan pos, yaitu melaksanakan pengiriman surat dan paket standar di Indonesia dengan tarif yang terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia. Penunjukan ini akan berakhir pada 31 Desember 2014. Saat ini dapat dikatakan bahwa Pos Indonesia Persero masih tetap sebagai salah satu perusahaan jasa dengan jaringan distribusi yang terbesar di Indonesia. Jumlah kantor pos lebih dari 4.000 kantor dengan sesebarannya di 24.000 titik layanan dan telah mencakup 100% kota dan kabupaten di Indonesia serta telah menjangkau hampir seluruh kecamatan di tanah air. Pos Indonesia juga didukung oleh armada layanan bergerak sebanyak 418 unit, 10.523 unit kendaraan truk dan mobil dinas, 19.502 karyawan, 3.729 unit kantor pos online, serta 24.674 unit point of sales. Produk Pos Indonesia produk meliputi layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik, kemudian layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, layanan keagenan pos, layanan giro pos, dan layanan lain yang menunjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain kegiatan usaha utama tersebut, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk properti. Hingga saat ini, PT Pos Indonesia Persero melaksanakan kegiatan pos dengan bertumpu kepada 3 bisnis, yaitu layanan pengiriman surat dan paket, logistik, dan jasa keuangan. Di tahun 2013, manajemen Pos Indonesia melanjutkan program transformasi yang telah direncanakan sebelumnya. Fokus bisnis Pos Indonesia tidak lagi hanya bisnis surat, paket, dan jasa keuangan, tapi juga mengoptimalkan sumber-sumber bisnis baru seperti logistik, properti, dan asuransi. Agar lebih fokus dan lincah di tengah persaingan yang semakin ketat, PT Pos Indonesia Persero membentuk perusahaan induk yang memayungi sejumlah anak perusahaan antara lain yaitu PT Logistik Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, dan PT Bakti Wasantara Net. Di samping itu, perusahaan juga terus mengembangkan dan menyiapkan bisnis-bisnis baru antara lain di bidang jasa keuangan, di bidang bisnis retail, city courier, e-commerce, kargo udara, serta asuransi. Sekian dari penjelasan tentang asal mula atau sejarah PT Pos Indonesia Persero. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.